isi rekonsiliasinya? Minta si ini begini, minta si ini begini, minta si ini begini. Ya kalau ada persoalan-persoalan yang belum clear, ya clearkan aja secara pribadi, apa masalahnya? Kenapa harus menyandra Presiden Jokowi? Jadi artinya syarat pemulangan Habib Rizik itu adalah syarat islah yang diajukan oleh Pak Prabowo ke kubunya Pak Jokowi. Ya keseluruhan, bukan hanya Habib Rizik, tapi keseluruhan itu juga ya kan kemarin-kemarin kan banyak yang ditahan-tahanin, ratusan orang akibat dari proses-proses ini. Yang kalah mau ngatur. Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Mohon maaf selama ini kita tidak update dan tidak membicarakan banyak hal terkait isu-isu politik yang terjadi belakangan ini. Oke, tetapi saya merasa penting dan merasa perlu untuk membicarakan atau menyampaikan pendapat khususnya kepada subscriber Satrio Bushido Library bahwa seolah-olah hari ini isu rekonsiliasi itu sangat penting untuk kemajuan bangsa ini. Apa sih itu rekonsiliasi? Buat apa? Kepentingan siapa? Biar bagaimana? Nah, ada klaim menyatakan, khususnya elit-elit politik menyatakan bahwasanya apabila terjadi rekonsiliasi, maka perseteruan atau perbedaan pendapat pada saat Pilpres kemarin itu akan bisa mencair. Saya pikir tanpa rekonsiliasi juga ada mencair. Yang tidak cair hatinya itu kan orang-orang yang merasa dirinya dirugikan oleh kebijakan pemerintah. Kan itu doang. Kalau rakyat biasa, rakyat pendukung, saya pikir nggak ada. Ada nggak di bawah sampai berseteru, perang antar kelompok? Ada nggak terjadi sekarang di masa bawah? Saya pikir nggak ada berita itu sampai sekarang, ya kan? Dan menurut saya para pendukung juga umumnya pendukung Presiden Jokowi. Thank you. Oke. Yang ada di subscriber Satrio Bushido Library ini, atau umumnya para pendukung seperti saya, udah clear aja, udah fine-fine aja, udah kelar. Mau rekonsiliasi, mau nggak rekonsiliasi, nggak penting amat. Yang penting sekarang adalah bagaimana Presiden Jokowi merealisasikan janjinya. Saya pikir itu dalam janji politiknya. Nah, ada dua masalah yang menurut saya, kalau misalkan ngotot rekonsiliasi ini yang harus dijadikan menjadi pembahasan nasional ya. Salah satu, apabila rekonsiliasi ini dijadikan seolah-olah elit ini yang akan menyatukan seluruh yang terjadi di basis massa. Enggak, menurut saya enggak. Bukan itu kepentingannya. Perdamaian antara elit bukan itu kepentingan bangsa ini. Tetapi pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat bawah. Saya pikir itu yang paling penting. Bukan rekonsiliasi si A bertemu si B. Ya, katakanlah syarat rekonsiliasi harus pulang seseorang dari luar negeri yang dianggap hari ini tidak bisa pulang. Ya kalau kita lihat, kalau nggak ada masalah hukumnya lagi, ya pulang aja. Apa masalahnya? Ya kalau ada masalah hukum, jadi jangan sampai nanti berkesan memaksakan pemerintah dan menjadikan Jokowi sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pulang atau tidak pulangnya salah satu tokoh yang hari ini jadi salah satu syarat untuk rekonsiliasi. Kalau itu dilakukan rekonsiliasi, maka si ini harus pulang, itu artinya kebijakannya politik, bukan kebijakan hukum. Berarti selama ini pemerintah melalui Presiden Jokowi melakukan politisasi terhadap kasus. Ya bisa dinyatakan akan seperti itu. Karena itu salah satu rasa syarat rekonsiliasi menjadi pilihan politik misalkan. Nah, kalau kita jeliah melihat ya, menurut saya wacana rekonsiliasi ini menjadi hangat karena memang akan ada tawar-menawar. Seperti apa tawar-menawarnya ini saya nggak tahu ya. Politisi lah yang tahu itu. Tapi apabila mengklaim bahwasannya dengan rekonsiliasi bertemunya antara capres Prabowo dengan capres Jokowi atau presiden terpilih Jokowi itu akan mendamaikan suasana di bawah. Menurut saya itu nol. Kenapa saya bilang nol ya? Pertama, para pendukung Jokowi menurut saya pribadi ya, mendukung dia karena programnya, kinerjanya, bukan karena benci sama pendukungnya Pak Prabowo, bukan. Jadi saya pikir ini hal-hal seperti ini hal-hal basis. Lebih bagus misalkan yang didorong itu, oke, kita start, kamu sudah terpilih, ini programnya, kerjakan ini. Seperti yang kamu, lebih bagus itu. Dan itu lebih real, benar-benar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi rekonsiliasi, katakanlah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo peluk-pelukan, cium-ciuman, apa bisa dijamin? Para penyebar hoax ya, yang menghina presiden, yang memaki-maki, yang mengedit foto-foto presiden itu akan berhenti dengan sendirinya. Menurut saya enggak, saya nggak percaya. Karena apa? Siapa yang melakukan itu bukan hanya persoalan dia pendukung Prabowo. Menurut saya bukan cuma itu.
Tetapi siapa yang melakukan itu adalah mereka-mereka yang dianggap dirugikan dari kebijakan Presiden Jokowi. Ya. Apakah kebijakan Jokowi akan berkompromi terhadap kepentingan-kepentingan mereka? Kepentingan-kepentingan yang tidak senang dengan jalannya pemerintahan saat ini? Atau katakanlah kepentingan-kepentingan orang yang ormasnya dibubarkan? Apakah Jokowi harus berkompromi dipaksakan dengan kata-kata rekonsiliasi? Saya pikir itu negara sudah tidak ada gunanya. Negara sudah tidak fungsi lagi. Fungsi-fungsi hukum, kebijakan semuanya diselesaikan dengan ya lobby-lobby politik jadinya kan. Apa makna rekonsiliasi itu? Poin apa yang ditawarkan dengan rekonsiliasi itu? Apakah selama ini kita terjadi peperangan? Enggak. Apakah selama ini kita terjadi konflik? Enggak. Saya pikir ya by nature aja. Semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Ya, kalau misalkan klaimnya itu untuk menyatukan dua kubu yang berbeda saat ini, saya pikir itu by nature akan terjadi. Siapa sih orang yang mau ribut terus begitu tanpa memikirkan hidupnya, pekerjaannya? Jadi harus dia melihat, oh sudah terjadi rekonsiliasi, maka yang dulu pilih si 01 dan dulu pilih 2 kita harus pelukan. Enggak juga, masa normal enggak perlu itu. Enggak perlu gitu loh. Menurut saya itu enggak perlu. Jadi rekonsiliasi itu bullshit menurut saya. Jadi artinya syarat pemulangan Habib Rizik itu adalah syarat islah yang diajukan oleh Pak Prabowo ke kubunya Pak Jokowi. Ya keseluruhan, bukan hanya Habib Rizik, tapi keseluruhan itu juga ya kan kemarin-kemarin kan banyak yang ditahan-tahanin, ratusan orang akibat dari proses-proses ini. Menurut saya kata-kata rekonsiliasi hanya kepentingan elit untuk menyelamatkan kepentingan mereka. Nggak ada hubungannya dengan perseteruan di bawah. Nggak ada hubungannya dengan perbedaan pendapat di bawah. Nggak ada hubungannya dengan perbedaan pilihan di bawah. Apapun yang ditawarkan dalam rekonsiliasi sebaiknya tidak dilakukan, karena itu hanya kepentingan elit saja, bukan kepentingan siapa-siapa. Kepentingan elit politik kok. Jelas orang isi rekonsiliasinya minta si ini begini, minta si ini begini, minta si ini begini. Ya kalau ada persoalan-persoalan yang belum clear, ya clearkan aja secara pribadi, apa masalahnya? Kenapa harus menyandra Presiden Jokowi untuk melakukan syarat rekonsiliasi dengan syarat begini-begini? Dan justru apa sih yang mau rekonsiliasikan? Namanya pemilu, ya nggak usah ada pemilu dong, nggak usah ada pilpres dong, nggak usah ada pilihan umum langsung dong. Kalau nggak mau terjadi perbedaan pendapat, kalau nggak mau terjadi perbedaan pilihan, dan nggak bisa menjamin, menurut saya tak akan bisa menjamin tingkah-tingkah yang selama ini menyebarkan hoax, tak akan menjamin tingkah-tingkah yang selama ini yang tidak senang dengan pemerintahan dan tidak senang dengan sistem bernegara ini untuk mereka berhenti melakukan tindakan-tindakan atau penyebaran propaganda-propaganda yang seperti yang terjadi belakangan ini. Jadi rekonsiliasi menurut saya omong kosong. Lagian ya, heran aja. Udah dia yang kalah, dia yang ngatur, syaratnya harus begini, harus begitu. Coba bayangin, kalah aja dia ngatur. Dia harus buat persyaratan. Apalagi kalau mereka yang menang, udahlah suka-sukanya di republik ini hancuran-hancuran mau gimana lagi, nggak ngerti lagi kan. Nah itu logikanya di mana? Itulah yang selama ini dibilang si Gerung itu jadi akal sehat coba. Yang kalah mau ngatur, kalah aja mau suka-suka, sesuka hati, dia aja mau didengar, apalagi dia menang. Kacau. Wow, syukur aja dia nggak menang ya kan. Itu statement saya dari pernyataan saya, dan saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Apabila menurut Anda rekonsiliasi hanya omong kosong, maka berbicaralah. Negara nggak usah terlalu sibuk mengurusi rekonsiliasi. Negara atau lewat pemerintah sekarang realisasikan janji, benahi persoalan ekonomi, benahi persoalan ekspor impor kita hari ini, benahi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Itu menurut saya yang paling terpenting hasil dari pemilu kemarin, bukan rekonsiliasi omong kosong yang selama ini disampaikan oleh politik. Terima kasih guys, itu pendapat saya. Seperti apa pendapat Anda terserah Anda, tapi menurut saya negara ini atau pemerintah jangan disibukkan, atau pemerintah saat ini jangan hanya disibukkan oleh tingkah elit yang hanya mendorong negosiasi yang nggak jelas, yang tidak memiliki dasar kepentingan yang jelas terhadap masyarakat. Terima kasih. Sampai di sini video kita. Mudah-mudahan video ini berguna. Apabila menurut Anda tidak berguna, ya itu terserah Anda, urusan Anda. Tapi saya menyampaikan pendapat atas apa yang saya lihat dan saya saksikan dan saya tonton. Terlalu sibuk negara ini membahas masalah-masalah rekonsiliasi yang sebenarnya tidak punya manfaat langsung terhadap masyarakat. Apakah rekonsiliasi atau tidak, berpelukan atau tidak, itu nggak ada. Nggak bakalan merubah apa-apa. Terima kasih guys. Sampai ketemu dan salam jempol.